Salam literasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meta Febriani Pratiwi. Saya pembimbing dari tim Samitra SDN Soreang 2, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan presentasikan tantangan di bulan Juli, yaitu tantangan numerasi pada bulan Juli mengenai jarak tempuh. Nah, di sini ada kegiatan yang pertama. Ayo cari tahu perjalananmu. Yang pertama, saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi, yaitu menggunakan transportasi motor. Yang kedua, biasanya saya berangkat dari rumah pukul 5:45 menit. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 6:05 menit. Jadi, total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 20 menit. Kegiatan yang kedua. Marilah berlatih menghitung. Soal yang pertama, menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Pertama, diketahui Andi tadi 2 km dari sekolah. Lalu, rata-rata kecepatan Andi ke sekolah yaitu 1 km per 3 menit. Yang ditanyakan yaitu berapa menit mengenai waktu. Di sini ada waktu, jarak dibagi kecepatan. Jarak tadi 2 km, kecepatannya 1 km per 3 menit. 2 dikali 3 sama dengan 6, menjadi 6 menit. Jadi, waktu Andi sampai ke sekolah adalah 3 menit karena rumah Andi 2 km dari sekolah memakai sepeda motor dengan kecepatan 1 km per 3 menit. Soal kedua, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Pertama-tama diketahui kecepatan 100 meter per menit. Ini kecepatan sepeda Siti. Siti memerlukan waktu selama 15 menit. Dijawab ya. 100 dikali 15 yaitu 1500. Rumusnya, ketika ditanyakan jarak, berarti jarak kecepatan dikali waktu. Tadi kecepatannya 100 dikali 15 menit. Jadi 1500 meter. Ketika diganti ke kilo menjadi 1,5 kilometer. Jadi, jarak pengalaman dari rumah Siti ke sekolah adalah 1500 meter atau 1,5 kilometer. Soal yang ketiga, menentukan waktu berangkat atau membaca jam. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Agar tidak terlambat, perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Diketahui Budi tiba di sekolah pukul 7. Perjalanan kaki dari rumah Budi 25 menit. Dijawab. Yang ditanyakan tadi adalah waktu atau pukul berapa paling lambat Budi harus berangkat dari rumah.
Waktunya tadi 7 menit dikurangi 25 menit dalam memerlukan waktu perjalanan. Sehingga jam 6 atau pukul 6 lewat 35 menit sudah berangkat ke sekolah. Di sini jadi Budi harus mulai berangkat dari rumah pukul 6 lewat 35 menit. Karena Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7. Sedangkan Budi harus menempuh perjalanan terlebih dahulu selama 25 menit. Jadi Budi harus berangkat pukul 6 lewat 35 menit agar tidak terlambat sampai ke sekolah. Selanjutnya, tantangan yang paling seru yaitu pertanyaan terakhir. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaannya, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasannya. Kita ketahui dulu ya, tadi Edo jaraknya 3 kilo ya. Yang ditanyakan adalah waktu. 3 kilo dibagi, tadi jarak tempuhnya selama 30 menit, yaitu 0,1. Berarti jaraknya adalah 30 menit. Dayu jaraknya 5 kilo. Waktu rumusnya yaitu waktu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 5 kilo, kecepatannya 15 menit. Menjadi 0,3. Nah, berarti 15 menit. Yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat adalah Dayu, karena Dayu naik kendaraan umum dan hanya membutuhkan 15 menit. Sedangkan Edo berjalan kaki dan butuh waktu 30 menit. Sekian presentasi dari saya mengenai numerasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bye-bye.